Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di kelas ke-8 daripada Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran ini. Saya minta maaf, saya sedikit awalkan kelas hari ini karena ada beberapa problem hari ini. Jadi saya terpaksa untuk mengawalkan kelas Qawaid Asasiyah ini yang seharusnya pukul 9. Saya majukan 30 menit karena ada beberapa hal yang kena saya lakukan. Setelah pertemuan yang lalu, kita menyelesaikan tentang al-wujuh wan nadhair. Ada berapa wujuh wan nadhair itu? Maknanya wujuh dan nadhair itu adalah sebuah lafaz yang mempunyai banyak makna, dan sebagian ulama mengatakan hakikat daripada mukjizat Al-Quran adalah di dalam wujuh wan nadhair. Sekarang kita akan masuk kepada i'rab. Apa? I'rab. I'rab di sini dia sama dengan i'rab yang ada di dalam nahwu. Apa makna i'rab? I'rab itu Anda menyebutkan tentang sebuah kalimat daripada sawan tu fi'il, isim atau huruf, tentang kedudukannya di dalam kalimat tersebut, di dalam konteks tersebut, apakah dia fa'il kah, maf'ul kah. Karena ketika dia itu fa'il, maknanya berbeza dengan maf'ul. Ketika dia tamyiz, ketika dia hal, ketika dia maf'ul li ajli, itu maknanya mempunyai makna yang berbeza. Ketika maf'ul li ajli maknanya sebab, ketika dia maf'ul mutlak maknanya takkid wal mubalaghah, ketika maknanya tamyiz bukan maknanya maf'ul li ajlih. Lah, di dalam i'rab ini sangat penting sekali, karena dengan adanya i'rab Anda boleh mengetahui makna. Karena itu ini dinamakan i'rab, Ustadz Umar, yang mana i'rab itu adalah menjelaskan. Ketika Anda meng-i'rab sebuah kalimat, Anda menjelaskan tentang tempat dan maknanya apa. Anda tidak mungkin bisa meng-i'rab kecuali Anda mengetahui apa maknanya. Karena itu kan ma'rifatu i'rabihi, Anda mengetahui tentang i'rabul Al-Qur'an. Akhraja Abu Ubaid fi fadailihi an Umar bin Al-Khattab qala ta'allamul lahna wal fara'id wa sunan kama ta'allamuna al-Qur'an. Dibilang Abu Ubaid di dalam kitabnya Fadail daripada Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya ta'allamul lahan. Beliau berkata bahwasanya ta'allamul lahan. Lahan ini adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah nahwu. Maknanya Anda juga kena belajar nahwu. Anda tidak akan bisa mengetahui hal yang tidak sesuai dengan nahwu kecuali Anda mengetahui apa itu nahwu. Kemudian Anda mengetahui hal-hal yang tidak sesuai dengan apa? Dengan nahwu. Ta'allamul lahna, saya di definisi lahan di bab setelahnya, yakni wal faraido. Makna faraid ini hal-hal yang wajib Anda lakukan di dalam Al-Qur'an. Begitu pula as-sunan, hal-hal yang berkaitan tentang apa? Sunan. Kama ta'allamunal Quran, seperti kalian tuh belajar apa? Al-Quran. Wa alan nadir fi kitabillahi ta'ala al-kashif an asrarihi an nadharu fil kalimah wa sighatiha wa mahalliha. Dibilang dan bagi orang yang tengok di dalam Al-Quran, nadir, yakni nadir ini berpikir, orang yang nak memahami Al-Quran, maka hendaklah dia ketika nak memahami Al-Quran itu dia juga melihat di dalam apa namanya kalimatnya dan konteksnya dan tempatnya, mahalnya. Maknanya ini fi mahalil rafa atau fi mahalil nasab atau fi mahalil jar. Kaqauniha mubtada'an au khabaran au fa'ilan au maf'ulan. Yakni kalimat ini sebagai khobar atau sebagai mubtada, fa'il atau maf'ul. Kenapa? Karena dengan perbezaan ini berbeza makna pula. Bagaimana Anda itu nak menggali rahasia-rahasia Al-Qur'an, tapi kalau maknanya saja atau tempatnya di dalam i'rab Anda tidak tahu. Au fi mabadi'il kalam au fi jawab, atau di dalam ini sebagai jawaban terhadap perkataan atau di dalam kalimat yang awal-awal au ila ghairi dzalik, yakni kena tempatnya ini jawab syarat atau fi'lu syarat, semuanya itu karena Anda ketahui. Kita ada sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo. Wa yajibu alaihi mura'atu umurin. Dibilang bagi orang yang nak mengi'rab Al-Qur'an, i'rabnya apakah ini fa'il ketika Anda ada sebuah kalimat dalam Al-Qur'an. Anda nak mengi'rab, sebelum Anda mengi'rab, Anda kena paham beberapa perkara. Apa? Yang pertama, wa huwa awwalu wajibin alaihi an yafhama makna ma yurid an yuribahu mufradan aw murakkaban qabla al-i'rab. Sebelum Anda ini mengi'rab, Anda kena tahu maknanya dahulu. Jangan Anda mengi'rab tanpa tahu makna, karena i'rab itu far'ul makna. Anda bisa mengi'rab karena Anda mengetahui maknanya. Jangan Anda ini marfu, pasti dia fa'il, belum tentu. Belum tentu semua fa'il itu, belum tentu semua marfu itu apa? Fa'il. Begitu pula kalimat yang Anda i'rab, sawaun kalimat itu mufrad atau murakkab, Anda kena tahu maknanya. Kenapa? Karena yang namanya i'rab itu far'ul makna. Karena ketika Anda mengatakan ini fa'il, maknanya itu adalah pelaku. Ketika Anda mengatakan dia itu khobar, maknanya itu fi makna sifah. Aywa. Walihada la yajuzu i'rabu fawatihi suwar idza qulna bi annaha minal mutasyabi alladhi ista'tharallahu bi ilmih. Dibilang kalau syaratnya mengi'rab itu mengetahui makna, maka Anda tidak boleh mengi'rab fawatihu suwar. Alif lam mim, awal-awal surat, alif lam mim ra. Kenapa? Karena Anda tidak tahu maknanya. I'rab adalah cawangan makna. Anda tidak bisa mengi'rab kalau Anda tidak mengetahui maknanya. Maknanya hal yang tidak bisa Anda sampai ke maknanya, tidak bisa Anda i'rab. Dan alif lam mim ra, alif lam shad, kaf ha ya in shad itu tidak bisa Anda sampai ke maknanya, karena maknanya itu dimonopoli oleh Allah. Selama Anda tidak tahu maknanya, Anda tidak bisa, kalimat itu tidak bisa Anda i'rab. Yang kedua apa? An yatajannabal umur al ba'idah. Dibilang di dalam bahasa itu ada perkara-perkara yang ba'idah, ya nih. Perkara-perkara yang apa ya? Dibilang syadun. Apa? Syad. Pernah dengar bahasa namanya bahasa himyar? Bahasa apa? Himyar. Pernah dengar bahasa himyar di dalam nahwu? Himyar itu Tuan Azmi, setiap alif lam diganti mim. Rasul pernah cakap pasal itu. Laisa minal birri asyamu fis safar. Rasul cakapnya, laisa minam birrim siyamu fim safar. Setiap alif lam diganti apa? Mim. Itu namanya lughatul apa? Himyar. Jangan pakai bahasa himyar, atau mungkin pakai bahasa akalunil baroghith. Pernah dengar akalunil baroghith? Jadi dia menyebutkan fa'il di dalam fi'il, walaupun fa'ilnya asli itu ada. Yang benarkan ja'at tullabu. Dalam akalunil baroghith cakapnya ja'u at-tullabu. Fi'il jika dia itu di depan, dia kena mufrad. Kalau perempuan ya ja'at, laki-laki ya ja'a. Berbeda kalau fi'ilnya itu menjadi khobar, jumlah khobariyah. Contohnya at-tullabu ja'u. Karena fi'ilnya itu fa'ilnya ya'udu ila ma qablahu. Ketika itu wajib untuk ada domirnya. Nah, ketika kaidah itu disalahi, namanya akalunil apa? Akalunil baroghith. Dan akalunil baroghith ini, wallahu a'lam, saya kira itu adalah lughah yang dhaifah. Tapi guru saya nahwu di Ahqaf, namanya Sayyid Abdullah Awad bin Smith, mengatakan bahwasanya lughatun qawiyah. Lughatun qawiyah. Dan banyak lughah-lughah yang dhaif itu banyak. Jadi kalau Anda nak mengi'rab, jangan i'rab Al-Qur'an itu dengan lughah yang dhaifah. Anda kena berusaha untuk mencari lughah yang paling apa? Kuat. Karena ini adalah kalamu Rabbil Alamin. Tak mungkin Allah itu menurunkan Al-Quran bikalamin Arabiyyin fasih atau bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata, terus tiba-tiba Anda mengi'rabkan ini adalah lughatun dhaifah. Kan macam tak apa namanya? Macam tak sinkronis kan? Allah cakap ini bahasa Arab yang best. Ternyata i'rabnya adalah lughah apa? Dhaifah. Tak mungkin seperti itu. Wal aujuhu dhaifah wal lughatu syadah. Nanti ada beberapa lughat syadah itu ada seperti iltizamul qasr. Sayati nanti. Ada beberapa contoh
tentang bahasa-bahasa yang syadzah. Wa yukharriju alal qaribil qawiyil fasih. Dan kalau Anda nak i'rabkanlah dengan bahasa yang qawi, qarib dan fasih. Jangan fasih, jangan yang laisa bifasih atau yang ba'id, jangan seperti itu. Fa in lam yadhhar fihi illal wajhal ba'id, fa in lam yadhhar fihi illal wajhul ba'id falahu udhur. Kalau Anda tak tampak wajah-wajah i'rab yang lain kecuali i'rab yang ba'id, maka diperbolehkan Anda untuk meng-i'rab dengan i'rab yang ba'id. Wa in dzakarul jami'a liqasdil i'rab wa taktsir fasaqun syadid, katanya. Anda nak sebutkan yang qawi dan yang dhaif untuk i'rab. Wah, ada ya i'rab macam tu ya. Ada ya i'rab macam tu. Kalau Anda nak sebutkan semuanya dari E sampai Z, fasok pun syadid, susah. Ini hanya si baweh yang boleh macam ini, hanya si baweh. Auli bayanil muhtamil wa tadribit talib fahasanun fi ghairi al-fadil Quran. Kalau Anda nak menyebutkan perkara-perkara yang mungkin datang i'rabnya, bisa Anda di dalam lafadz ini i'rabnya mungkin A B C D. Itu tidak ada masalah, dengan catatan untuk melatih murid Anda. Ketika coba apakah Anda paham nahwu, coba i'rabkan kalimat ini. Tak ada masalah. Itu baik, cuma jangan dibuat Al-Qur'an itu tempat latihan. Jangan. Praktisnya di selain lafadz Al-Qur'an. Amat tanzil itu beza. Jadi setelah Anda menyebutkan i'rabnya mungkin ini, terus Al-Qur'an ini yang mana daripada 4 ihtimal ini? Yang paling kuat adalah ihtimal yang kedua. Jadi setelah Anda menyebutkan, ketika menyebutkan banyak sekali potensial, kemudian Anda memilih salah satu yang paling kuat daripada 4 ihtimal ini, 4 potensial ini. Anda kalau tengok di dalam Imam Razi, banyak sekali. Oh, hadza khabarun likadza, wa yuhtamal annahu sifatun, wa yuhtamal annahu fa'il. Wal awal aqwa. Wal awal aqwa. Kenapa? Karena Anda berbicara tentang kalamullah subhanahu wa ta'ala. Amma tanzil fala yajuzu an yukharrija illa ala ma yaglibu ala dhon iradatuhu. Dibilang kalau tanzil maknanya tatbik, setelah Anda menyebutkan banyak sekali ihtimal, Anda nak tahu Al-Qur'an ini nak yang mana, Anda kena pilih yang paling mungkin dan paling dekat apa yang Allah nak. Fa in lam yaglib syai'un falyadhkuril aujil muhtamalah min ghairi ta'assufin. Dibilang, oh, dari 4 i'rab ini semuanya kuat. Yang paling kuat tak ada, semuanya sama. Ya sudah, sebutkan saja ihtimalnya tanpa ada tanzil. Kalau dari 4 ini ada yang paling kuat, Anda ambil yang paling kuat itu. Wa min thamma khutti aman qol fala junaha alaihi ayyat tawafa. Suf tengok. Fala junaha alaihi ayyat tawafa. Maka fala junaha ini tidak apa-apa. Dia itu untuk tawaf. Sebagian ulama, innal waqfa ala junah, fala junaha, titik. Alaihi igro itu apa ya? Igro itu untuk memotivate. Alaika kadza, alaika qiraatin nahwu, alaika qiraatan nahwi. Engkau ini kena belajar nahwi, belajar nahwu. Lah, igro ini kena mukhatab, kena khitab, kena orangnya itu ada. Memotivate orang yang ghaib untuk apa? Alaihi. Ada orang anta tak hadir, saya cakap, saya nak memotivate Umar agar belajar nahwu. Loh, untuk apa? Wong dia tak ada kok. Memotivate tuh harus orangnya ada. Karena itu igra'ul ghaibi dhaif. Jadi kalau Anda nak i'rab fala junaha alaihi ayyat tawafa. Kata-kata alaihi ayyat tawafa, Anda nak i'rab igra itu dhaif. Kenapa? Karena igra'ul ghaib dhaif, dia bukan lughatun fasihah, bukan lughatun apa? Fasihah, dia lughatun dhaifah. Selama dia lughatun dhaifah, Anda tidak bisa untuk mengaplikasikan itu yang dimaksudkan oleh Allah. Karena Al-Qur'an ini adalah lisanun arabiyyun mubin. Lisanin arabiyyin mubin. Anda tidak boleh selama Allah mengatakan itu mubin, oh enggak, ini dhaif. Wah, itu Anda menyalahi kaidah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? An yastawfiya jami'a ma yahtamiluhul lafadz minal aujuh adh-dhahirah. Ketika lafadznya itu mempunyai beberapa wajah yang bohir, Anda kena sebutkan semuanya. Jangan hanya disebutkan salah satu yang sesuai dengan Anda, jangan.
Selama itu dhahir minal lafadz, Anda kena sebutkan. Contohnya apa? Fataqulu fi nahwi sabbihisma rabbikal a'la. A'la kan sifat kan? Yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu sifat untuk apa? Rabbika, Tuhanmu. Atau sifat isim, nama. Jadi kalau Anda nak bertasbih, bertasbihlah dengan nama yang paling tinggi daripada nama-nama Tuhanmu. Maknanya oke tak macam itu? Betul tak Tuan Azmi? Diterima oke tak? Jadi kan Allah punya nama yang paling punya nama banyak kan? Tapi ada yang paling tinggi. Gunakan nama yang paling tinggi. Kalau Anda nak bertasbih, cari nama Allah yang paling best. Maknanya a'la itu sifat untuk isim atau sifat untuk Rabb. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Yang maha tinggi ini sifat untuk Tuhan, bukan sifat untuk nama. Dua-duanya boleh kan? Nama yang maha tinggi dan sifat yang maha tinggi, dan Tuhan yang maha tinggi. Sifatnya, kok nama maha tinggi ya Habib? Iya, karena itulah namanya Tuhan. Karena itu namanya yang maha tinggi. Tengok. Dua-duanya boleh. A'la ini boleh sifat untuk Rabb, boleh sifat untuk isim. Dan ketika kita maknakan itu, dua-duanya makna yang benar. Selama dua-duanya makna yang benar, maknanya i'rabnya ini adalah i'rabun yang dhahir. Anda tidak bisa untuk sebutkan salah satu. Anda kena sebutkan dua-duanya. Karena dua-duanya adalah i'rab yang dhahir. Fataqulu fi nahwi sabbihisma rabbikal a'la yajuzu kaunul a'la sifatan lirabb au sifatan lil isim wa fi nahwi hudan lil muttaqin alladzina. Hudan lil muttaqin alladzina. Alladzina ini apa? Dalam Anda kalau nak i'rab alladzina apa? Yajuzu kaunu alladzina tabi'an wa maktu'an ilan nasbi bi idmari a'ni au amdah wa ila rafa' bi idmari hum. Dibilang hudan lil muttaqin alladzina. Alladzina ini boleh menjadi sifat apa? Wa hudan lil muttaqin. Apa ayatnya itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Apa ayatnya dari awal? Ayo. Hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fi. Itu adalah kitab yang maha tinggi, Al-Quran, yang derajatnya tinggi. Quran itu apa? Hudan lil muttaqin la raiba fi. Tidak ada ragunya. Quran itu tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Dan Quran itu apa? Hudan lil muttaqin. Aywa. Al-muttaqin ini kemudian huda itu kan petunjuk bagi al-muttaqin. Lah, titik. Alladzina aywa. Alladzina yu'minuna bihi ini apakah dia sifatun untuk muttaqin? Maknanya Al-Quran itu adalah petunjuk, penjelasan bagi orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara yang gaib, yaitu Allah. Allah kan gaib, ada tapi tak tampak. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat, dan mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Boleh kan alladzina boleh menjadi sifatnya untuk muttaqin. Maknanya orang yang bertakwa itu adalah yang bertakwa kepada, percaya kepada Allah, sholat, dan berinfak terhadap rezeki yang sudah kita berikan. Maknanya oke tak Tuan Azmi? Oke. Atau dengan maktu. Maktu ini apa ya? Dia diputus daripada sebelumnya dengan harokat yang lain. Jadi lil muttaqin a'ni. Jadi setelah, seharusnya kalau dia itu sifat, harokatnya itu mengikuti sebelumnya. Bismillahirrahmani. Anda bisa Bismillahirrahmanu. Kenapa? Maktu. Dengan takdir huwa. Bismillah huwa rahmanu. Maknanya sama aja. Bismillahi a'nirrahmana. Dua-duanya oke, tak ada masalah. Siapa itu muttaqin? Yang kami maksud dengan muttaqin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah,
mendirikan sholat, dan berinfak. Maknanya oke tak? Orang yang muttaqin, mereka adalah, sama tak maknanya? Orang yang muttaqin adalah orang yang, sama tak maknanya? Maknanya boleh kita rubah-rubah i'rabnya selama maknanya tidak ada masalah. Ayo. Kalau Anda marfu'kan, yakni alladzina fi mahalli rafa', sebelum alladzina ada kata-kata hum. Kalau Anda mansubkan, ada kata-kata a'ni atau amdah. Hudan lil muttaqin, amdahul ladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang keempat apa? An yura'iyar rasm. Kalau Anda i'rab, tulisannya diperhatikan Tuan Azmi. Hati-hati dengan tulisan. Adakah orang yang salah i'rab sebab salah tulisan? Iya. Karena dia meng-i'rab tak tengok tulisan, dia tersilap. Apa contohnya? Wa min thamma khuti'a man qala fi salsabila innaha jumlatun amriyah. Salsabila. Aina tusamma salsabila. Salsabila ini di i'rab jumlatun amriyah, itu adalah jumlah amriyah lah, itu pertanyaan. Salsabila. Sal, tanya jalan. Sal, tanya. Sabila, jalan. Padahal salsabila itu adalah nama mata air yang ada di surga. Ainan tusamma fiha salsabila. Dibilang mata air dinamakan di surga itu dengan nama apa? Salsabila. Orang meng-i'rab salsabila itu maknanya tanya jalan. Loh, kok boleh? Iya, salsabila itu tanya jalan. Cuma kalau memang salsabila itu maknanya tanya jalan, niscaya tulisannya itu diputus sal, kemudian sabila. Lah kalau disambung sal, sabila, bukan itu bukan tanya jalan, itu bukan jumlah amriyah, tapi itu adalah isim. Kalau itu jumlah amriyah, niscaya diputus. Sal torikon musilatan ilaiha. Dibilang ainan tusamma fiha salsabila, yaitu di dalam surga itu ada sebuah mata air. Tanyalah jalan untuk sampai ke mata air itu. Tak macam itu maknanya. Di surga itu ada air, dinamakan mata air itu di dalam surga dengan nama apa? Salsabila. Jangan Anda itu kalau meng-i'rab tak tengok tulisan. Kalau maknanya itu satorikon musilah ilaiha, niscaya sal, kemudian sabilan. Macam itu. Li'annaha law kanat kadzalik lakutibat mafsuh. Dipisah antara sal dan sabilan. Di Quran, sal sabila ini dipisah apa tidak? Tidak dipisah kan? Al-khamis an yajtaniba itlaqa lafzi zaid fi kitabillahi ta'ala. Lah Anda kalau i'rab, hati-hati, jangan Anda cakap zaid. Macam ini. Laisa kamitslihi syai'un. Kata-kata kaf itu banyak ulama itu meng-i'rabkan ini adalah zaid. Zaid itu ada tapi tak berguna. Boleh saya minta air? Zaid itu kalimat ini ada Tuan Azmi, tapi tak ada gunanya. Jadi Allah itu sia-sia tulis itu. Macam itu kah? Jadi apakah ada lafadz yang sia-sia dalam Al-Quran? Ayo. Kalau Anda i'rab, jangan sekali-kali Anda gunakan kata-kata zaid. Wal kafu zaidatun. Wow, marah itu nanti. Marah, yakni Allah, yakni saya letak kaf di sini, saya letak lam di sini. Zaidah yakni ada tapi tak ada makna. Tak, karena itu jangan dicakap zaidah, cakaplah silah. Apa? Silah. Fa inna zaid qad yufhamu minhu annahu la makna lahu. Karena yang namanya zaid itu kadangkala difahami bahwasanya dia tidak ada apa? Makna. Wa kitabullahi munazzahun an dzalik. Jadi kalau dikatakan zaid, ada potensial bahwasanya ini ada lafadznya tapi tidak ada maknanya. Bebel je. Bebel je. Dan tidak mungkin di dalam Al-Quran ada yang ada lafadznya tapi tidak ada maknanya. Pasti ketika ada lafadz pasti ada makna. Walidha farra ba'dhum ila ta'bir badalahu bit ta'kid wasilah wal mukham. Nah, itu sebagian ulama cakap itu lebih baik menggunakan takbir yang selain zaid. Apa? Kata-kata silah, ta'kid. Karena kata-kata zaid maknanya itu ta'kid tau. Marartu apa dibilang?
ji'tu bi Zaidin. Kata-kata ba itu bukan tidak ada maknanya tau. Tapi menunjukkan bahwasanya saya datang benar-benar dengan Zaid, atau laisa bidzalik. Laisa bikitab. Laisa kitaban. Oh, maknanya laisa kitaban wa laisa bikitab. Maknanya sama kah? Tak sama. Laisa bikitab itu maknanya itu benar-benar bukan kitab. Karena kata-kata ba itu dia tidak mempunyai makna ba, tapi mempunyai makna takkid. Lah karena dia seharusnya kan ba kan maknanya kan lil ilsaq di dalam nahwu itu. Tapi karena dia tidak mempunyai makna lil ilsaq, tapi dia mempunyai makna lain, para ulama mengatakan hadzal ba zaid. Lah kalau maknanya zaid, maknanya kata-kata anta laisa kitaban wa laisa bikitabin itu maknanya sama. Ba itu tidak mempunyai andil, tidak semacam itu. Kata-kata bikitabin itu menunjukkan bahwasanya laisa bikitabin lebih kuat daripada laisa kitaban. Kan mukham agar tidak ada kata-kata zaid. Sekarang hifdzul Qur'ani minal lahan. Sekarang ini banyak pembahasannya ini Ustaz Umar, pembahasan nahwiyah. Ini pembahasan apa? Nahwiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an apa? Qur'anan Arabiyan ghairu dhi iwaj. Al-Qur'an ini adalah bahasa Arab yang tidak ada apa? Tidak ada lahannya. Ghairu dhi iwaj. Tidak ada iwajnya. Iwaj itu tidak ada bengkok-bengkoknya. Maknanya ini adalah bahasa Arab yang strict, tidak ada sama sekali apa? Lahannya. Lahan itu adalah sebuah kata di dalam Al-Qur'an yang tidak sesuai kaidah nahwiyah. Di dalam pertemuan yang lalu, Tuan Azmi sudah saya katakan, satu statement dari saya akan menjawab semua ini. Mungkin Anda akan jumpa beberapa kitab mengatakan 20 kesalahan Al-Quran, 15 kesalahan Al-Quran, 18 kesalahan Al-Quran. Satu statement daripada saya mungkin akan menjawab semua pertanyaan itu. Bahwasanya nahwu diambil daripada Al-Quran. Nahwu kena ikut Al-Quran, bukan Al-Quran kena ikut nahwu. Selesai semacam itu. Jadi tidak ada kesalahan Al-Quran. Yang ada kesalahan nahwu mungkin. Dari kesalahan Al-Quran tidak ada. Oke, sekarang ada beberapa klaim bahwasanya di Al-Quran ada kesalahan nahwu. Oke lah, saya anggap hal itu mungkin terjadi. Saya tengok mana yang Anda kira itu apa namanya? Itu salah. Kita tengok. Hifdzul Qur'ani minal lahan, penjagaan Al-Quran daripada lahan. Al-Quran kalamullahi ja'a mahfudun min kulli naqsin maknawi aw lafzi Qur'anan Arabiyan ghairu dhi iwaj. Sedang Quran ini adalah kalamullah dan itu terjaga dari segala kekurangan dari perspektif makna ataupun lafadznya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah bersabda, sudah berfirman apa? Qur'anan Arabiyan ghairu dhi iwaj. Ini adalah Quran yang Arabi, yang tidak ada bengkok-bengkok sama sekali, strict Arabi. Strict apa? Arabi. Waqad kataba ulama tafsir an ma yusamma lahnul Quran wa ma'nahu mukhalafatul ayah lil qawaid arabiyyah mukarrarah. Dan banyak sekali ulama tafsir itu menulis tentang lahnul Quran yang maknanya ayat dalam Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah nahwu. Oke, kita tengok apa aja itu. Di sini Sayyid Muhammad akan sebutkan beberapa contoh. Wa min dzalika qaulu ba'dhin fi qoulihi ta'ala lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqimina sholata wal mu'tuna zakata wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sanu'tihim ajran azima. Ini adalah ayat yang mana diklaim bahwasanya di dalam ayat ini ada yang bertentangan dengan qawaid apa? Qawaid nahwiyah. Lafat yang mana? Semuanya. Tak mungkinlah semuanya ayat ini semuanya berkaitan dengan qawaid nahwiyah. Anda yang tak pernah belajar nahwu mungkin. Satu lafat aja. Mana satu lafat di sini bertentangan dengan qawaid nahwiyah? Lafat muqimin. Sof tengok. Wa ma unzila min qablika wal muqimin. Yang benar katanya, yang mengklaim itu seharusnya yang benar itu bukan wal muqimin, tapi wal muqimun. Kenapa wal muqimun? Iya, karena itu kan wal mu'minuna yu'minun. Wal mu'minun wal muqimun. Kata-kata
Kata-kata mukimin ini dia itu maktuf kepada mukminun. Lah, kalau memang dia itu maktuf mukminun, ya seharusnya wal mukimun. Wal apa? Wal mukimun. Karena ini adalah asmaul khamsah. Maaf, ini adalah af'alul khamsah. Maaf, bukan af'alul khamsah. Ini sudah penat macam ini. Ini adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, alamat dia kan maktuf kepada mukminun, dan mukminun ini dia itu jamak mudzakkar salim, alamat rafa'nya itu wawu, dan seharusnya dia juga malah kalau maktuf ke marfu ya juga harus marfu juga. Tapi kenapa kok di sini wal muqimuna shalah dia itu jamak mudzakkar salim? Kenapa kok dia itu apa namanya mukimin kok menjadi majrur atau mansub, menjadi alamatnya itu ya? Masa ma'tuf alal marfu mansub atau majrur kan tak oke kan? Innahu lahnun dibilang. Inna qawaidal lughah arabiyyah taqtadi an yakul wal muqimun. Karena seharusnya qawaid arabiyyah itu mengatakan bukan wal muqimin tapi wal muqimun, li'annahu ma'tufun ala ma qablahu wa huwa wal mu'minun wal ma'tuf alal marfu'i marfu'. Kenapa kok wal muqimin? Kenapa kok ndak wal muqimun? Qalu inna hadzal khata' minal kuttab wa yastadilluna ala hadza bi atharin warada fi hadzal bab. Banyak ulama mengatakan bahwasanya ini kesalahan daripada yang tulis Quran. Tulis mungkin tersilap penat macam saya baca cakap wal muqimun, seharusnya dia itu jamak mudzakkar salim jadi asmaul khamsah. Mungkin penat dia itu. Mungkin dia itu apa? Penat. Katanya Syed Muhammad apa? Wal haq anna hadzal asar mahma kanat darajatuhu fahuwa fi musadamatin nusus al maktub bihallati tadullu ala hifdzillahi lil Quran naqlan wa kitabatan wa jam'an. Ulama-ulama cakap bahwasanya ini salah, dan ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya memang ada kesalahan di dalam ayat ini. Katanya Syed Muhammad apa? Wallah, hadis yang mereka bawa untuk membuktikan kesalahan Al-Quran tidak akan bisa untuk menandingi dalil-dalil yang mengatakan Al-Quran itu tidak pernah salah. Paham ya? Jadi dalil yang mengatakan Al-Quran itu tidak salah itu maktu'. Dalil yang mengatakan Al-Quran itu mungkin salah, itu dhonni. Kalau Anda belajar usul fikih, jika ada pertentangan antara dhon wal qata', yang dhonni tak boleh apa namanya? Tak boleh dipakai, Anda kena buang ke sampah ini dhon ini. Karena banyak sekali ayat yang mengatakan bilisanin arabiyyin mubin, Qur'anan arabiyyan ghairu dhi iwaj. Anda nak letak mana dua ayat ini? Anda nak letak mana? Lah kalau Al-Quran ini ada salah, yang tahu bukan Anta, yang tahu tuh musuh-musuh kafir-kafir Quraisy. Dari dulu mereka Al-Quran ada salah, sudah menyanyi mereka, buat syair, tak ada tuh mereka malah apa? Mereka itu takut tahu dengan Al-Quran itu. Tengok, aqulu fahadzal khabaru sakitul makna wala ibrata bihi. Hadis atau khobar yang mengatakan bahwasanya ada kesalahan, salah cetak, bilang khotok matba'i, khotok matba'i, salah cetak. Engkau kira ini dar yang sekarang enggak? Dar yang sekarang enggak? Wala hujjata fihi, ya. Hadis-hadis yang mengatakan ada kesalahan dalam Al-Quran itu maknanya pasti salah dan tidak ada hujjah di dalamnya. Wa kaifa yadunnu bi sahaba awalan annahum yalhanuna fil kalam fadlan minal Qur'an wa humul fusaha. Yakni bagaimana Anda nak kira sahabat itu lahan, yakni salah cakap. Mereka itu fusaha arabul arba dibilang, arabul akhah. Mereka itu Arab yang asli. Mereka cakap pun tak pernah salah. Tak macam kita. Ana urid kitabun itsnain. Kitabun apa? Itsnain. Wallah ya akhi, suwe bas. Kitabani. Ada orang datang. Wallah ya Ustaz, ana sa'aruh minal Makkah ila Madinah. Engkau anak titip sesuatu kah? Satu aja. Alif lam yang di Mekah tuh, engkau pindah ke Madinah. Min Makkata ilal Madinah.
Dia cakap minal Mekah ila Madinah. Orang-orang Arab zaman dahulu, alif lam salah aja. Kepala mereka pening tuh. Pening tuh kepala mereka. Yang salah harokat aja. Pening kepala. Dalam cakap mereka, Suf. Yakni sahabat tahu ada di dalam Al-Quran kesalahan. Mereka diam. Mereka tak buat apa-apa. Musuh-musuh Islam pada saat itu tak buat apa-apa. Menandakan apa Tuan Azmi? Itu benar. Kalau itu salah, awal yang kritik adalah para sahabat. Awal yang kritik adalah musuh-musuh Islam. Ketika Sayyidina Utsman suruh mengumpulkan Quran, dibiarkan saja oleh Sayyidina Utsman. Yakni Sayyidina Utsman tahu itu salah, dibiarkan yakni salah, ya. Ini kemungkinan dua aja. Sayyidina Utsman tak tahu, atau Sayyidina Utsman tahu salah tapi dibiarkan. Kalau yang pertama anta kira Sayyidina Utsman tak tahu, maknanya Sayyidina Utsman tak tahu nahwu. Saya pun paham ini. Maknanya saya lebih pandai pada Sayyidina Umar daripada masalah nahwu pada Sayyidina Utsman. Atau Sayyidina Utsman tahu tapi biarkan. Berarti Anda nak tuduh Sayyidina Utsman ini apa? Sayyidina Utsman ini orang tak baik. Karena dia tahu salah tetap dibiarkan dalam Al-Qur'an. Tsumma kaifa yudhannu bihim saniyan fil Qur'an alladzi talaqawhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam kama unzilu hafidhu wa tabatuhu atqanu. Yakni semua sahabat hafal Quran, faham Al-Quran, pandai Quran, biarkan ada salah ini. Biarkan. Yakni 100.000 sahabat diam. Ada salah. Dan anta yang sudah jauh daripada Nabi tahu salah. Saya kira ada sesuatu yang tak benar di sini. Wallahu a'lam yakni. Summa kaifa yudhannu bihim salisan ijtima'uhum kulluhum alal khata' fi kitabatihi, yakni semua tulis dan semua salah, yakni makul. Oke lah, Sayyidina Muawiyah tulis salah, fulan tulis salah, fulan tulis juga salah. Allah, sik gorib ada, yakni semua salah dan semua di tempat yang sama salahnya. Aywa, salah yang mutawatir, yakni makul ada. Menurut saya susah lah ya nih. Semua salah yang mutawatir. Anda aja yang benar ya nih. Wallah, ada sih gharib. Ini gharib ya nih. Ini jiddan gharib. Imam Syafi'i tak cakap salah, semua tak cakap salah. Anda aja cakap salah. Kayak semacam ada yang apa namanya? Orang ISIS diwawancarai. Semua kafir, saya aja yang masuknya yang Islam. Makul ada. Jadi semua orang yang sholat semuanya kafir, Anda saja yang Islam. Tsumma kaifa yudhannu bihim rabi'an adamu tanabbuhihim wa ruju'ihim anhu. Oke lah, ketika mereka salah, mereka biarkan yakni macam itu. Tak mungkin lah macam itu. Tsumma kaifa yudhannu bi Utsman annahu yanha an taghyirihi. Kemudian macam mana Sayyidina Utsman yang melarang untuk merubah itu? Jadi Sayyidina Utsman tahu ini, biarkan tulis macam itu sama. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman tahu ini adalah perkara yang benar. Engkau aja yang tak tahu ini adalah perkara yang benar. Tsumma kaifa yudhannu anal qira'ah istamarrat ala muqtada dzalikal khata' wa huwa mariyun bitawatur khalafan an salaf. Terus macam mana? Qira'atu sab'ah, semuanya cakap wal muqimina shalah. Wallah kisai salah, sus ada salah, semua itu kira sab'ah, semuanya salah. Anda aja yang benar aja ya, nih kiraah Anda yang benar. Syekh gharib ada. Betul apa tidak Tuan? Syekh gharib, yakni jutaan orang salah, Anda yang benar. Yakni minimum coba tengok dalam hati, mungkin tak aku salah, mereka yang benar. Yakni aqallu wahid min qiraati sab'ah, lebih hebat daripada anta wa abuk wa abu jedik wa jedu jedik. Ditumpuk 7 masih lebih hebat 1 daripada qira'atus sab'ah, daripada qira'us sab'ah itu.
Wa hadza mimma yastahilu aklan wa syar'an wa adatan, katanya Zaid Muhammad. Ini mustahil lah ya. Ini semua ini salah, ini mustahil. Wa qad ajabal ulama an dzalika bi ajibatin katsirah tutlabu fil maraji' faminha. Terus macam mana? Yani banyak yang jawab tentang masalah wal muqimina shalah ini banyak. Terus macam mana? Anna qauluhu wal muqimina shalah maktuun ilal madhi mansubun bi takdiri amdah li annahu ablaq. Jadi macam ini. Yang aslinya itu macam ini. Wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa amdahul muqimina shalah. Kalau ditakdirkan wa amdahul muqimina shalah, maknanya lebih best. Karena ada semacam penguatan terhadap sesuatu mukimin. Wal mukimina sholah itu lebih daripada orang yang beriman. Yang beriman belum tentu sholat. Banyak macam itu tuh anak Ustaz Umar. Banyak. Orang-orang muslim yang tak sholat, banyak tak? Beriman tak? Sholat? Tidak banyak. Maknanya itu ada semacam mubalaghah. Lebih power tak maknanya? Kalau dia mansub dengan amdah. Maknanya amdah ini maf'ul. Maknanya mukimin ini maf'ul daripada amdah. Itu namanya maktu. Wa hadza lughatun arabiyyun fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, tak ada masalah. Dengan maktu itu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada masalah. Wa yasihu an yakuna ma'tufan alal majrur yu'minuna bima unzila ilaika wa yu'minuna bil muqimina shalah. Oke, ma'tufnya. Kenapa harus ma'tuf kepada wal mu'minun? Kenapa dia tidak ma'tuf kepada ma? Bima, yu'minuna bima unzila ilaika wa yu'minuna bil muqimina shalah. Siapa muqimina shalah ini? Wahumul anbiya. Maknanya orang-orang itu beriman kepada Allah dan beriman kepada apa? Anbiya. Maknanya oke kan? Muqimina shalah, siapa orang yang mendirikan salat? Anbiya. Wakila al malaikah, wakila at takdir. Kadangkala dikatakan wal muqimina shalah ini malaikat atau nabi. Maknanya orang beriman kepada apa? Yu'minuna bima unzila ilaika. Apa? Wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Yakni orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu dan diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu dan beriman kepada nabi-nabi dan para malaikat. Oke tak? Oke, maknanya tidak ada masalah. Ada yang mengatakan sebelum mukimin itu ada mudhaf mahdhuf. Takdiruhu bidinil mukimin. Beriman dengan agamanya orang-orang yang mendirikan sholat. Fayakunul murad bihim al muslimin. Maka makna mukimin di sini ketika maknanya adalah bidinil mukimin, maknanya adalah al muslimin. Wakila bi ijabatil mukimin. Maknanya katanya bi ijabatil mukimin. Sebelum mukimin itu ada mudhaf mahdhuf. Maknanya mukimin ini dia majrur wa alamatu jarrihi al-ya, karena dia adalah jamak mudzakkar salim, tidak ada masalah. Wa yasihu an yakuna ma'tufan ala qabl ay min qabli al-muqimin. Tengok. Wa ma unzila min qablik wal muqimin. Wal muqimin ma'tufun daripada qablik ini. Qabl. Ayo. Fahudifat qabl wa uqimal mudhaf ilaihi maqamahu. Qablnya di mahdhuf, kemudian mudhaf ilaihi wa huwal muqimin majrur, mudhaf ilaihi majrur, uqima maqamahu. Biasa, tidak ada masalah seperti itu. Wa minal amtsilah makila fihi innahu lahnun qauluhu ta'ala inna hadzani lasahiran. Dan di antara yang dikatakan itu adalah lahan adalah qauluhu ta'ala apa? Inna hadzani lasahiran. Inna hadzani lasahiran. Yo, ini salah ini. Yang benar adalah inna hadzaini. Karena hadzaini ini adalah ismu inna. Dan ismu inna itu mansub. Dan ini adalah mutsanna. Mutsanna itu alamatun nasbihi ya. Alamatun nasbihi apa? Ya. Terus kenapa kok inna hadzani lasahiran? Yang benar tuh Tuan Azmi, di dalam jurumiyah dikatakan inna hadzaini lasahiran. Wallah, baru belajar jurumiyah sudah kamasi baweh nazala minas sama.
Suwe mas. Kita banyak, Anda masih belum belajar yang namanya qatrun nada, belum belajar yang namanya sudurul dhahab, belum belajar yang namanya syamsiyah, belum belajar yang namanya mughnil labib, alfiyah, belum belajar yang namanya mughnil labib. Itu semuanya ada kitab nahwu tau. Mungkin di sana, mungkin ada yang tidak ada di Jurumiyah, mungkin. Coba baca dahulu, kemudian baru Anda kritik Al-Quran. Famuqtadha qawaidil lughatil arabiyyah an yaqul inna hadzaini la sahiran. Hadzaini isim inna, la sahiran apa? Khabarnya. Li'annahu ismu inna wa huwa mansubun bil ya niyabatan anil fathah wa qad ajaba anhul ulama bi ajuibatin katsirah. Dan ulama sudah jawab pasal ini dengan jawaban yang banyak sekali, di antaranya annahu jarin ala lughati man yujral musanna bil alifi fi ahwalihi thalath. Anda pernah dengar namanya lughatul qasr? Di dalam syair dikatakan apa? Inna abaha wa abaha qad balagha fi majdi ghayataha. Pernah dengar atau syair itu? Hah? Pernah. Qad balagha fi majdi ghayataha. Seharusnya ghayataiha, tapi syair cakap ghayataha. Itu namanya lughatul qasr wa hadza lughatun qawiyah. Di dalam musanna dan di dalam asmaul khamsah, di dalam alfiyah apa? Qalal alfiyah abun, akhun, hamun, kadzaka wahanu. Sebutkan semua asmaul khamsah apa? Wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Di dalam wahanu lebih baik naqs tanpa ada wawu, alif dan ya. Wa fi abin wa taliyaihi yanduru. Dibilang dan di dalam di dalam abun, akhun, hamun dibilang, dan setelah akhun, abun, akhun dan hamun itu jarang untuk nakes. Terus wa qasruha min naqsihinna asyaru. Dibilang lebih famous di asmaul khamsah itu Anda cakap lughatul qasr. Jaa abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Biasa macam tu. Ini adalah lughatul apa namanya? Lughatul qasr dan musta'mal hadramut banyak. Ra'aitu ba fadl. Betul apa tidak? Marartu bi aba fadl. Ada bi abi fadl? Tak ada. Macam itu. Karena itu, jangan hanya baca jurumiyah. Coba di atasnya ada yang namanya mutammimatul jurumiyah. Coba baca sedikit. Mungkin ada yang tak ada di situ. Jadi kita tidak langsung menyalahkan Al-Quran. Ini adalah lughatul qasr ayuhan nas. Dan itu adalah lughah yang qawiyah di dalam apa? Di dalam nahwu. Sampai Alfiyah pun cakap wa qasruha min naqsihinna asyaru. Lebih power daripada nakes. Qasr ini. Ala lughati man yujal muthanna bil alifi fi ahwalihi thalas. Ja'a zaidani, marartu bi zaidani, darabtu zaidani. Biasa itu namanya lughatul apa? Qasr. Wa hiya lughatun masyhurah li Kinanah wa kila li Bani Haris. Itu adalah lughah masyhurah untuk Kinanah dan kita untuk Bani Haris. Wa minha anna ismu inna dhamiru syan mahdhuf. Nah, pernah dengar dhamiru syan Anda? Pernah dengar dhamiru syan? Kalau dhamir itu balik ke belakang, ini balik ke depan. Jadi innahuma sahirani apa? Inna hadzala sahirani. Jadi apa namanya? Dhamir apa namanya? Ismu innanya adalah dhamiru syan yang kembali ke depan. Innahuma hadzani la sahirani. Tak ada masalah. Jadi isim innanya itu adalah dhamiru syan. Hadzani kenapa? Dia khobarnya. Dan khobarnya inna marfu, dan alamatul musanna apa juga marfu di sini. Tidak ada masalah kan? Wal jumlah mubtada wa khobar inna. Hadzani la sahirani. Hadzani mubtada la sahirani khobar. Wal jumlah khobariyah fi mahalli rafa' khobaru inna. Selesai masalah. Wa minha kadzalik illa anna sahiran khobarun mubtadaun mahdhuf wa takdir lahuma sahiran. Dibilang khobarnya sama, yang ketiga ini yang dikatakan i'rabnya juga isim innanya ini dhamiru syan. Cuma
sahiron ini bukan apa namanya? Illa anna sahiron khobarun li mubtada'in mahdhuf. Jadi hadzani khobar. Sahiron apa? Dia khobar untuk mubtada' lain yang mahdhuf. Untuk mubtada' lain yang mahdhuf. Takdirnya apa? Lahuma sahiron. Jadi innahuma sahiron. Lahuma apa? Innahuma hadzani. So innahuma hadzani. Ini. Lahuma sahiron. Lahuma sahiron. Oke, tak ada masalah. Jadi ada dua mubtada dan khobar. Wa minha anna inna bimakna na'am. Suf. Jadi ini namanya tadmin. Di dalam nahwu namanya apa? Tadmin dhammana. Nah, ini dulu saya di exam alfiyah ada ini, tadmin dhammana. Yakni dhammana inna makna na'am. Akhirnya inna itu bukan maknanya sesungguhnya, tapi iya. Ketika dia iya, dia tidak ya'mal amala inna. Dia tidak yansibul isim wa yarfa'ul khobar, tidak. Seperti na'am. Na'am itu tidak mempunyai amal. Jadi na'am hadzanila sahiron, macam itu. Jadi bukan inna hadzanila sahiron, tapi apa? Na'am. Karena inna maknanya na'am. Ketika inna mempunyai makna na'am, huwa la ya'mal amal inna, Ustaz Umar. Saya tengok. Itu namanya di dalam bahasa Arab namanya apa? Tadmin. Ai dummina inna makna na'am. Wa minha annaha dhamirul qissah ismu inna. Suf. Ha itu dhamirul qissah. Kan hadzani kan? Innaha dzani. Loh memang kalau Anda i'rab, ha itu hanya harful isyarah bas. Harful isyarah, dia tidak mempunyai tempat. La mahallalahu. Ismul isyarah yang benar, yang hakiki itu bukan hanya, tapi apa? Dzanya. Dzanya itu ismul isyarah. Hanya ini apa? Hanya ini laki matalahu. Maksudnya tidak ada maknanya secara hakiki. Dia hanya ikut dza saja. Ismul isyarah yang asli adalah dza. Tapi di sini di i'rab ha ini adalah dhamirul qissah. Innaha qissah yang madiyah. Dzani syahiran. Dzani sahiran. Maknanya ha di sini dia adalah isim dan dia adalah isimnya inna. Dia bukan harf tapi isimnya inna. Dza menjadi khobarnya inna. Jadi innaha dzani sahiran. So, dengan begitu dzani ini memang marfu dia. Wa dzani la sahiran mubtada'un wa khabar. Oke. Wa mimma qila fihi innahu minallahan qauluhu innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiun. Sama kisah dengan masalah wal muqimin. Innal ladzina hadu. Innal ladzina amanu. Alladzina kan ismu inna dia. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiun. Wasabiun ini ma'tuf kepada wal ladzina yang awal. Lah, waladina yang awal dia itu fi mahallin nasab ismu inna. Fi mahallin nasab apa? Ismu inna. Selama dia fi mahallin nasab ismu inna, ma'tuf alaihi mansub. Wasabiuna jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kalau mansub dengan ya. Bukan wasabiun tapi sobiin. Inna qawaidal lugha al-arabiyyah taqtadi an yakul was-sabiin. Kenapa? Li'annahu ma'tufun ala ismi inna. Secara kaidah Allah kena cakap was-sabiin bukan was-sabiun. Wallah, Anda ini macam nak lebih pintar daripada Allah aja ya. Wa za'amu anna hadza lahnun wa kalamuhum sakitun batilun. Dan banyak orang mengatakan ini adalah kesalahan Al-Qur'an dan kalamnya mereka itu apa? Sakit wa batil. Ini kalam yang tak ada laki matalahu. Wa qad ajabal ulama an hadzal lafadz bi aujihin minha annahu mubtada'un khudifa khabaruhu. Dibilang wasabiun ini dia ini mubtada. So, jadi wawunya wasabiuna bukan wawul atof tapi wawul ibtida itu namanya. Wawul ibtida. Engkau ini confident sekali, wawu ini wawul atof. Engkau tak pernah tanya dirimu, apakah wawu kena harus atof. Tapi sebelumnya wawul atof, Habib. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu.
Hadu ini waladina hadu, wawunya wawul atof. Oke, sebelumnya wawul atof. Tapi kenapa jika sebelumnya wawul atof, setelahnya kena atof juga? Belum tentu. Ja'a Umar wa azmi wa zaman nahimun. Wa zaman naim, wawunya ini bukan atof tau. Wawul haliyah di sini. Atau wawul ibtida. Umar datang, Azmi datang, dan zaman dalam keadaan tidur. Bukan zaman juga datang, bukan. Wawunya di sini adalah wawu hal. Bisa juga Anda i'rab dengan wawul ibtida. Tidak ada masalah. Tidak harus sebelumnya itu wawul atof, setelahnya juga harus wawul atof. Maka wasobiuna di sini adalah wawul ibtida, wawunya adalah wawul ibtida. Khobarnya mana Habib? Kalau sobiun ini mubtada, khobarnya mana? Khobarnya mahdhuf. Takdiruhu apa? Kadzalik. Takdiruhu kadzalik. Jadi macam ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasobiuna kadzalik. Aja itu. Cuma kadzaliknya dihadzuf oleh Allah. Hadzuf ini maknanya tidak ditampakkan, tapi ada. Wa minha annahu ma'tufun ala mahalli inna ma'asmiha. Oke, Anda kenapa confident ini ma'tuf kepada mahal ismu inna? Kenapa Anda tak cakap ini ma'tuf kepada mahalu inna wasmiha? Mahalu inna wa ismiha fi mahali rafa bil ibtida. Karena dia itu kalam permulaan, karena itu dia marfu. Al-khobar marfu bimada, marfu bimada khobar, marfu bil mubtada, wal mubtada marfu bimada, mubtada itu. Dia ya memang macam itu, tak mungkin. Dia kena ada amilnya. Kena ada apa? Amilnya. Khobar, amilnya mubtada. Mubtada amilnya apa? Ibtida. Ibtida ini permulaan, karena dia ada di permulaan, dia marfu. Ibtida ini membuat marfu. Khobar marfu dengan mubtada, yang mubtada itu marfu karena ada ibtida. Karena inna wasmiha ibtidaun fi ibtida'il kalam, dia fi mahalir rafa. Lah, wasabiuna bukan ma'tuf ke ismu inna, tapi fi mahali inna wasmiha. Fi mahali inna wasmiha. Fa inna mahallahu ma'rafun bil ibtida wa minha annahu ma'tufun alal fa'il fi hadu. Ma'tuf alal fa'il, bukan ma'tuf ke walladzina hadu, ke fa'ilnya. Wal fa'il mahalluhu apa? Rafa. Wal fa'il marfu. Jadi ma'tuf ke wawunya, bukan ma'tuf ke walladzina hadunya. Ma'tuf ke fa'ilnya aja. Ma'tuf ke fa'ilnya. Sekarang kita akan masuk ke muhkam mutasyabih. Saya sebenarnya nak baca muhkam wal mutasyabih, tapi saya sudah sampai batas. Saya tak mungkin lanjutkan lagi karena muhkam wal mutasyabih ini saya kira dia panjang, terus dia penting. Jadi better kita kelas yang akan datang kita baca muhkam wal mutasyabih dengan keadaan saya yang lebih layak lagi, yang lebih selesa. Dan kita jumpa di pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.